Perkenalkan, nama saya Panca. Saya perwakilan dari pedagang pasar rakyat di Kota Sukabumi. Jadi ini rakyat kecil itu saya. Yang hadir di sini mungkin saya anggap saya. Saya datang untuk berbicara ini hanya satu, menyemangati anak-anak muda agar tidak salah paham mengenai food estate. Food estate itu programnya Pak Jokowi yang memang itu demi menyelamatkan ketahanan pangan di negara kita. Tapi yang saya harapkan di sini, saya berbicara skala lokal, keterlibatan anak muda dalam penyampaian informasi digital. Kalau teman-teman tahu, bisa teman-teman amati ya, Dinas Perdagangan itu kan untuk menyampaikan harga pasar masih ngecek pasar dulu. Lucu nggak? Suatu dinas, suatu lembaga mau mengupdate harga komoditas pangan, tanya dulu ke pasar. Inilah akibat minimnya digitalisasi, akibat sistem informasi itu belum terbuka. Saya kurang begitu setuju kalau untuk saat ini anak-anak muda harus menanam pertanian di rumahnya. Karena baru bulan ini harga tomat itu dari petani ke pengepul itu 500 perak per kilo, bro. Tapi pedagang tetap jual 8.000 perak per kilo. Siapa yang nangis? Coba saya tanya-tanya. Ada nggak teman-teman yang keluarganya petani dan pedagang? Ada yang dari keluarga petani dan pedagang di pasar rakyat? Ngerasain dong. Pengalaman kemarin bagaimana harga tomat 500 perak, harga timun sampai anjlok ke 1.000 perak. Itu karena apa? Karena saya anggap pemerintah kita belum bekerja maksimal mengenai informasi secara publik, secara terbuka. Jadi yang saya harapkan kepada teman-teman yang masih muda, sebelum berkecimpung kepada pertanian, ayo kita sentuh dulu, bantu dulu para petani agar penyampaian harga komoditas pasar itu, komoditas tani dan ternak itu dapat disampaikan secara terbuka melalui digitalisasi yang ada di tangan kalian. Biar pemerintah kita yang tua, yang mungkin pakai Android aja masih gagap, bisa belajar bagaimana sih bikin sistem informasi terbuka secara digital itu, dan seberapa penting sih. Bayangkan di kota kita mau ngurus KTP aja masih agak ribet karena sistem informasinya masih tertutup, belangkonya habis. Ada duit, belangkonya ada. Itu bukan berarti karena kelalaian, bukan, karena sistem informasinya belum terbuka secara umum. Jadi bagi saya, menurut saya selaku pedagang yang setiap hari tahu penyebab harga naik dan turunnya sembako, andai kata dari teman-teman anak muda yang punya pendidikan bisa dan mau membuat sistem informasi terbuka secara skala lokal, maka ini bisa menjadi solusi yang paling solutif bagi para petani dan para pedagang yang ada di Kota Sukabumi. Begitu penyampaian dari saya harap teman-teman dengan adanya ini mau mencoba mencari dan mengkoreksi lagi apa sih pentingnya food estate dan bagaimana sih penempatannya terhadap skala lokal di kota kita tercinta ini, Kota Sukabumi yang tadi dibilang tanah kita punya, pantai kita punya, gunung kita punya, sawah kita punya, tapi pedagangnya banyak yang tumbang karena petaninya banyak yang tumbang. Saya harap dengan adanya sistem informasi terbuka itu, teman-teman anak muda bisa mau mencoba bagaimana nanti ketika sistem itu terjadi, coba nanam di rumah, jual ke tetangga, jual ke saudara, yang akhirnya para pedagang dan para petani ini bisa sinergis informasi dan harganya. Maka terjadilah keseimbangan. Karena ngomongin keseimbangan tadi yang dibahas, saya sampai detik ini menyatakan pemerintah belum berhasil membuat sistem yang mampu menyeimbangkan harga dari petani hingga ke pedagang, karena masih ada pihak di antara kedua itu. Semangat untuk teman-teman kaum muda, jangan lupa perjuangkan para petani dan para pedagang, karena kami bertahan berdasarkan perut kalian yang beli dagangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.